اللهم صل على محمد وآل محمد. Kalau Allah sudah menentukan takdir kita sehingga kita hanya tinggal menjalani saja, lantas di mana fungsinya doa? Betul juga pertanyaannya. Memang cerdas orang Medan ini. Kan udah ditetapkan Allah semuanya kan? Kalau udah ditetapkan Allah, untuk apalah kita berdoa lagi? Jadi untuk apalah kita berdoa Pak Ustadz? Semua kan sudah ditetapkan takdir. La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Malam ini ditakdirkan kita menabrak kambing. Tertulis dalam takdir menabrak kambing. Lalu habis maghrib tadi berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Akhirnya dua kemungkinan, kambing itu dulu lewat atau kita duluan lewat. Tak jadi kita menabrak kambing. Oh, saya buktinya berdoa tolak bala, tetap juga kena bala Pak Ustadz. Kalau sudah terjadi, berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak tahu entah apa yang terjadi. Itulah mengapa kita undang orang datang ke rumah kita minta doa selamat. Ustadz Somad, tolong bacakan doa selamat Pak Ustadz. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Yamhullahu ma yasha. Allah kuasa untuk menghapus takdir. Wa yusbit. Allah kuasa untuk menetapkan takdir. Wa indahu ummul kitab. Karena Allah yang punya lauhul mahfuz. Ada papan besar namanya lauh. Papan itu dijaga oleh para malaikat. Karena dijaga maka disebut dengan lauhul mahfuz. Disitulah semuanya macam komputer tersimpan segala file-file. Ada file Abdul Somad di situ. Itu semuanya kuasa Allah. Maka kita meminta berdoa pagi, petang, siang dan malam supaya yang baik-baik saja ditetapkan untuk kita, yang jelek, yang musibah dijauhkan. Makanya ada doa tolak bala. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar was suyufal muhtalifata was syada'ida wal mi'ad ma zahara minha wa ma batan. Jauhkan kami malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, tsunami, berbagai macam segala yang tidak baik, menjauhkan segala macam yang buruk-buruk, mendekatkan segala yang baik-baik. Jelas jawabannya? La yaruddul qada illa du'a. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ini kosong pula. Oh, di dalam. Bagaimana hukum bertawassul dalam berdoa? Bertawassul. Ada 3 orang terjebak di dalam gua. Tahu Bapak Ibu gua? Gua yang paling banyak itu di Jakarta. Siapa lu? Siapa gua? Bukan gua yang itu. Gua itu maksudnya lobang batu, lobang tanah. Ada orang musafir, turun hujan. Masuk dia ke dalam gua berlindung supaya tak kena hujan. Begitu dia di dalam gua bergelinding batu besar dari atas bukit. Tertutup pintu gua. Tersumbat mereka di dalam. Lalu 3 orang ini berdoa. Yang pertama berdoa, ya Allah, aku punya pembantu. Gaji tak diambilnya. Dia pergi tak tahu kemana. Gajinya itu tak kuambil, takut aku makan haram. Gajinya aku belikan ke kambing. Kambingnya beranak pinak. Setelah itu dia datang lagi. Kupanggil pembantuku itu. Hei pembantu, come here just a minute. Sini sebentar, ada yang mau kuceritakan ke kau. Dulu sebelum kau pergi, gajimu tak kau ambil kan? Enggak. Gaji kau tuh kubelikan ke kambing. Itu kambing sekandang tuh punya kau semua. Akhirnya pembantu itu mengambil kambing itu semua. Parah juga dia. Satu pun tak ada disisakannya untuk aku. Ya Allah, kalau memang amalku ini ikhlas karena Engkau, aku bertawassul kepada Engkau. Kabulkanlah doaku. Bukakan pintu gua nih ya Allah. Terbuka pintu gua sedikit. Tapi belum bisa badannya lewat. Karena pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Itu yang dimaksud dengan tawassul. Bertawassul dengan amal soleh, bukan soman.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassullah kepada Allah dengan amal soleh. Yang pertama, tawassul dengan sedekah. Maju yang kedua. Ya Allah, aku tak kaya, tapi aku ada emak ayahku. Suatu malam aku pulang dari kerja membawa susu. Anakku menangis lapar. Biniku menangis lapar. Tapi ku tunggu emakku tertidur dengan ayahku. Begitu mereka bangun, ku kasihkan susu. Ya, mak, minumlah. Kalau memang ini baktiku kepada engkau, aku bertawassul kepada engkau. Berkat baktiku kepada emak ayahku, bukakanlah pintu gua ini. Ini dalil boleh bertawassul kepada Allah dengan amal bakti kepada kedua orang. Orang dulu begitu. Ditunggunya emak ayahnya bangun, baru dikasih ke anak bininya. Orang sekarang enggak, sisa-sisa anak bininya baru dikasihnya ke emak. Apa tak neraka jahanam tempat dia? Dunia neraka, akhirat neraka. Pak Ustadz, orang kalau sudah dapat di dunia neraka, di akhirat kok dapat lagi? Dapat. Di dunia itu apa? DP-nya. Yang ketiga, aku tidak kaya macam yang pertama. Aku juga tak punya amak dan ayah karena sudah meninggal. Tapi aku ganteng. Ganteng Pak Ustadz, di Medan ganteng. Kabel. Pupu perempuan, aku jatuh cinta sama dia. Dia pun suka sama aku. Mohon maaf beribu maaf. Hampir kami berzina. Dan ketika akan terjadi, aku takut kepada engkau. Tak jadi ya Allah. Kalau memang takutku kepada engkau hingga tak jadi berbuat dosa ini, bisa aku jadikan wasilah. Aku bertawassul kepada engkau. Bukakan pintu gua ini ya Allah. Terbuka. Itulah dalil tawassul ada dalam Sahih Bukhari. 3 orang. Pertama bertawassul dengan sedekah. Kedua bertawassul dengan bakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga bertawassul dengan rasa takut kepada Allah. Jadi kalau ada bapak ibu besok bertawassul berdoa kepada Allah. Ya Allah, berkat sedekahku pengajian tadi malam 2.500 tuh ya Allah. Jangan cukupkan kuat-kuat, takutnya direkam kawan dari belakang. Itu tawassul. Setelah saya sebutkan hadis ini saya tanya, bolehkah bertawassul kepada Allah? Bolehlah. Kalau tak boleh tak akan disebutkan dalam hadis. Bagaimana kalau bertawassul dengan orang? Ya Allah, aku memohon kepada engkau berkat Nabi Muhammad, kabulkanlah doaku. Boleh apa tak boleh? Hebatnya orang Medan. Belum kita jawab, dia udah tahu jawabannya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa paling tua, doanya Nabi Adam. Ampunkan dosaku dan istriku ya Allah. Setelah itu apa kata Nabi Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku ya Allah. Nabi Adam menyebut Nabi Muhammad dalam tawassulnya. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku ya Allah. Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu. Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu pada siapa yang tak tahu. Nama siapa yang kau sebut tadi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kau tahu dia? Lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, ku tengok di tiang aras ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kedudukan dia mulia. Aku meminta kepada engkau berkat kemuliaan Nabi Muhammad, kabulkanlah doaku ya Allah. Itu dalil boleh bertawassul kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Tawassul artinya menyebut amal soleh, menyebut orang soleh supaya doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga kalau ada orang bertawassul menyebut berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Bahauddin Naqsabandi, berkat Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, berkat Syekh Abdul Wahab Rokan, berkat Tuan Syekh Fulan bin Fulan. Selama orang itu baik, kata Syekh Yusuf dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah, maka sesungguhnya itu masuk dalam kategori tawassul dengan orang soleh, ulama, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Yang tak boleh itu, aku bertawassul kepada engkau berkat hantu penunggu pokok beringin ya Allah, berkat Nyi Blorong, Sundel Bolong, Suster Ngesot dan Dracula. Itu tak boleh.
Karena tak ada hubungan dengan iman dan amal soleh. Dua, bagaimana menjelaskan kepada orang yang menanggap karomah Syekh Abdul Qadir Jilani dianggapnya tahayul atau hanya dongeng saja. Ulama besar kita Imam Syafi'i meninggal tahun 204. 400 tahun sesudah itu lahir ulama besar dalam mazhab Syafi'i namanya Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Kata Imam Nawawi, ulama yang paling banyak karomahnya, yang mutawatir diakui ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia, sultannya para wali. Itu yang mengakui karamah Syekh Abdul Qadir Jilani itu adalah Imam Nawawi. Kalau orang belajar kitab hadis Arba'in, Imam Nawawi. Kitab Al-Azkar, Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Al-Majmu' Syarah Mu'azzab, Imam Nawawi. Radhatul Talibin wa Amdatul Muftin, Imam Nawawi. Hafal dia Sahih Muslim, Imam Nawawi. Imam Nawawi ulama besar mengakui Syekh Abdul Qadir Jilani. Tiba-tiba datang ustadz yang hadisnya cuma hafal 3, itu pun kalau laptopnya hidup. Tak mengakui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bapak Ibu percaya Imam Nawawi atau ustadz laptop yang hafal 3 hadis kalau hidup lampu tadi? Kalau saya lebih percaya kepada Imam Nawawi karena beliau ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah mengapa manaqib biografi Syekh Abdul Qadir Jilani itu dibacakan. Supaya apa? Supaya umat tahu dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.